Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan media pembelajaran yang saya buat. Media ini merupakan media pembelajaran interaktif yang saya buat menggunakan aplikasi PowerPoint. Pada media pembelajaran ini, saya mengaplikasikan karakter kartun SpongeBob di dalamnya, baik itu backgroundnya maupun soal-soal yang terdapat pada materi pembelajaran ini. Tujuannya agar peserta didik lebih termotivasi dalam proses pembelajaran, serta peserta didik lebih mudah menerima pembelajaran. Langsung saja simak penjelasan dari saya berikut ini. Beginilah tampilan pertama yang saya buat pada media pembelajaran interaktif ini yang saya buat dari PPT. Saya membuatnya seinteraktif mungkin agar dapat terjalin interaksi antara guru dan siswa. Slide selanjutnya seperti ini. Are you ready? Maka kita pencet tombol play. Selanjutnya muncul gambar seperti ini. Ini adalah menu pada media interaktif saya. Ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Ada indikator, materi, rangkuman, dan kuis. Pertama, kita buka pada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kita pencet tombol ini, maka akan muncul seperti ini, interaksi antara SpongeBob dan Patrick. Di sini Patrick menanyakan SpongeBob tentang apa sih kompetensi inti dan kompetensi dasar itu. Selanjutnya SpongeBob menjelaskan pengertian kompetensi inti dan pengertian kompetensi dasar. Selanjutnya untuk kompetensi inti dan kompetensi dasar pada materi yang saya buat ini, yaitu materi aritmatika sosial, bisa kita lihat di sini pada tulisan klik di sini. Ini kita pencet, kita klik, maka akan muncul kompetensi inti dan kompetensi dasar pada materi pembelajaran aritmatika sosial kelas 7 semester 2. Pada tampilan ini kita lihat pada bagian bawah ada gambar rumah SpongeBob, selanjutnya Krusty Krab, selanjutnya rumah plankton, dan ada jellyfish, dan ada rumah Tuan Crab. Ini adalah tanda-tanda yang ada pada menu yang tadi, dan ada tombol back, tombol rumah, dan tombol selanjutnya. Jika kita lupa, maka kita pencet tombol jika kita lupa icon-icon dalam menu ini, kita pencet tombol rumah. Nah, maka akan muncul lagi jika kita ingat-ingat bahwa rumah SpongeBob, rumah Patrick, dan rumah Squidward itu adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar, sedangkan icon Krusty Krab adalah indikator, sedangkan icon rumah plankton adalah materi, dan jellyfish adalah rangkuman, sedangkan icon rumah Tuan Crab adalah kuis. Kita lanjut karena kompetensi inti dan kompetensi dasar sudah kita lalui, indikator juga sudah kita lalui. Kompetensi inti dan kompetensi dasar sudah kita lalui. Selanjutnya kita masuk ke bagian indikator. Kita buka indikatornya, maka ada interaksi antara Tuan Crab dan anaknya.
Untuk mengetahui indikator pembelajaran aritmatika sosial ini, kita klik pada tulisan klik di sini. Maka akan muncul indikator dalam materi pembelajaran aritmatika sosial ini, yaitu yang pertama menentukan nilai keseluruhan dan nilai per unit, yang kedua menentukan harga penjualan laba dan rugi, yang ketiga menentukan persentase aritmatika sosial, yang keempat menghitung harga pembelian dan penjualan, dan yang terakhir menghitung rabat bruto tara neto aritmatika sosial. Selanjutnya kita buka menu rumah. Karena kompetensi inti dan kompetensi dasar sudah, indikator juga sudah, selanjutnya kita masuk pada materi. Maka akan muncul gambar seperti ini. Ada 5 materi yang akan dibahas pada materi pembelajaran interaktif dengan judul aritmatika sosial ini, yaitu yang pertama materinya pengertian aritmatika sosial, yang kedua nilai keseluruhan dan nilai per unit, yang ketiga harga penjualan laba dan rugi, yang keempat presentase aritmatika sosial, dan yang terakhir rabat bruto tara dan neto. Jika kita ingin kembali ke menu awal, kita lihat di sini ada tombol rumah atau menu, maka bisa kita pencet, maka akan muncul menu awal. Kembali ke materi, kita ke materi yang awal, yaitu pengertian aritmatika sosial. Kita pencet saja atau kita klik pada tulisan pengertian aritmatika sosial, maka akan muncul pengertian aritmatika sosial. Kita lihat di sini, di setiap slide ada icon-icon yang ada pada menu tadi. Jika kita cek icon rumah SpongeBob, maka akan muncul kompetensi inti dan kompetensi dasar. Selanjutnya kita coba klik icon rumah Krusty Krab, maka akan muncul indikator pembelajaran. Selanjutnya kita kembali ke menu materi tadi, pengertian aritmatika sosial. Kita cek lagi, jika kita tekan icon rumah plankton, maka akan muncul materi. Kita kembali ke pengertian aritmatika sosial. Di sini terdapat pengertian aritmatika sosial, dan di bawahnya itu ada mereview materi, pecahan, dan persen. Maka silakan klik di sini. Maka kita klik pada tulisan klik di sini. Nah, maka akan muncul materi atau review materi tentang pecahan dan presentase, yaitu tentang penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan, perkalian pecahan, pembagian pecahan, dan presentase. Selanjutnya kita tekan pada icon materi. Karena kita sudah melalui pengertian aritmatika sosial, selanjutnya kita pada materi nilai keseluruhan dan nilai per unit. Kita tekan tulisan nilai keseluruhan dan nilai per unit, maka akan muncul materi nilai keseluruhan dan nilai per unit, yaitu tentang pengertian nilai keseluruhan dan pengertian nilai per unit dan contohnya. Di sini contohnya saya sesuaikan dengan gambar ilustrasi SpongeBob dan Patrick, di mana diketahui harga dari setiap unit balon yaitu 5.000. SpongeBob membeli 8 balon dan Patrick membeli 1 balon, maka hitunglah nilai keseluruhan serta nilai per unit. Di situ juga ada penjelasannya. Selanjutnya kita pada materi pengertian aritmatika sosial sudah, nilai keseluruhan dan nilai per unit sudah. Selanjutnya harga penjualan, laba dan rugi. Di sini terdapat pengertian harga penjualan, laba dan rugi. Selanjutnya kita
tekan tombol selanjutnya atau continue, maka akan ada materi selanjutnya, yaitu presentase aritmatika sosial. Selanjutnya kita kembali ke menu materi tadi, maka akan muncul menu materi. Pengertian aritmatika sudah, nilai keseluruhan dan nilai per unit juga sudah, harga penjualan, laba dan rugi juga sudah, presentasi aritmatika sosial sudah. Selanjutnya ke bab yang terakhir, yaitu rabat, bruto, tara, neto, aritmatika sosial. Kita klik tulisan tersebut, maka akan muncul materi rabat, bruto, tara, dan neto aritmatika sosial. Ingat di sini bahwa saya di bawahnya selalu ada icon pada menu awal tadi. Karena semua materi sudah, maka kita lanjut ke rangkuman. Kita tekan icon bawahnya tadi, icon selanjutnya yaitu icon pada jellyfish yang menunjukkan bahwa rangkuman, maka akan muncul rangkuman dari semua materi tadi. Selanjutnya kita kembali ke menu awal. Nah, di sini kompetensi inti dan kompetensi dasar sudah kita lalui, indikator juga sudah kita lalui, materi juga sudah, rangkuman juga sudah. Selanjutnya ke kuis. Kita klik kuis. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Are you ready? Maka selanjutnya kita tekan tombol play. Maka akan muncul kuis atau pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, semua pertanyaan di sini saya mengaplikasikannya dengan kartun SpongeBob sehingga menjadi lebih interaktif atau lebih menarik jika kita ajarkan pada siswa. Untuk soal yang pertama, yaitu Tuan Krabs sedang melakukan perhitungan penjualan di Krusty Krab selama 1 bulan ini. Setelah dihitung, biaya produksi Krusty Krabby Patty selama 1 bulan yaitu 6.679.000, sedangkan hasil penjualan Krabby Patty selama 1 bulan yaitu 6.776.000. Lantas Tuan Krab mengalami kerugian atau keuntungan selama 1 bulan ini? Kita coba, kita klik rugi. Nah, maka jawabannya sayang sekali, jawabanmu salah. Maka ada pembahasannya juga di sini. Jadi jawabannya adalah keuntungan. Kita kembalikan ke soal tadi. Kita klik tombol back. Nah, kita coba lagi untuk jika kita tekan untung. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Hore, jawabanmu benar. Ada pembahasannya juga. Selanjutnya, pada kuis yang kedua, lihatlah SpongeBob dan Patrick sedang menjual coklat. Jika diketahui bruto 200 gram dan tara 17 gram, berapakah netonya? Nah, temukan jawabanmu di sini. Jadi jawabannya ada di sini. Kita klik, misalkan kita klik 217. Ternyata jawabannya salah. Ada pembahasan, jawabannya 183. Kita klik tombol back. Kita coba 183. Nah, maka jawabannya benar. Dan juga ada pembahasannya. Kita klik tombol selanjutnya. Maka ada kuis yang ketiga, yaitu Tuan Krab akan menjual beras kemasan. Dia membeli 1 ton beras seharga 9.150.000. Kemudian beras tersebut akan dijual kembali dengan harga 9.500 per kilogram. Untuk menjual beras itu, Tuan Krab menyediakan plastik sebagai pembungkus dengan harga 67.000. Berapakah persentase laba yang diperoleh Tuan Krab? Misalkan kita coba tekan pada 3,4%. Ternyata jawabannya salah. Klik pembahasan, maka akan muncul pembahasan. Kita klik tombol back kembali, maka kembali kepada soal
yang tadi. Kita klik jawaban 3,07%. Nah, maka jawabannya benar. Jadi ada pembahasannya. Selanjutnya, karena semua kuis sudah terlampaui, kita klik tombol selanjutnya. Maka akan muncul gambar seperti ini. Slide terakhir. Selanjutnya saya membuat kuis dari aplikasi FlexiQuiz online. Di sini saya membagikan linknya. Ini link FlexiQuiznya. Maka pencet linknya, siswa diminta membuka link FlexiQuiz tersebut. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, register for aritmatika sosial, karena saya membuat kuis materi aritmatika sosial sesuai dengan materi pada pembelajaran interaktif yang saya buat. Kemudian siswa diminta mengisi nama dan emailnya. Setelah nama dan emailnya terisi, kemudian tekan register. Nah, di sini akan muncul soal-soal aritmatika sosial yang sudah saya buat. Ada 5 soal multiple choice dan 5 soal uraian. Misalkan saja, ini saya sebagai siswa mengisikan jawaban dari soal-soal tersebut. Setelah semuanya terisi, maka siswa diminta untuk menekan submit. Nah, maka akan muncul nilai skor totalnya. Dan di sini ada review jawaban. Maka tekan review answer, maka akan muncul jawabannya benar atau tidak, dan ada kunci jawaban. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.